Ini yang lagi rame nih soal TBC. Kan kemarin Bill Gates itu datang ke Indonesia dan akan menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba penggunaan vaksin TBC. TBC, tuberkulosis. Nah, kabarnya informasi beredar bahwa uji coba vaksin ini akan, mereka yang mau dapat uji coba akan dapat uang bansos 150.000. Duh, kecil amat sih. Silakan Bang Asnil. Ya. Selalu ada orang yang menunggangi di tengah berita yang lagi viral ya. Bill Gates ini memang menjadi di Indonesia termasuk salah satu aktor yang sering dijadikan sumber korban hoax ya. Ya. Bill Gates kalau kita tahu di zaman Covid, rame banget tuh ya. Bill Gates akan memasukkan chip ke dalam vaksin dan ya, masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Macam-macam lah, ada kemudian vaksinnya mengandung babi ataupun unsur haram lainnya ya, gitu. Ada banyak hoax dan dia bisa mendeteksi kemana orang itu akan pergi ya. Iya. Banyak lah konten yang memojokkan Bill Gates yang kita kenal dia seorang donatur yang royal yang memberikan bantuan gitu. Nah, dalam hal ini muncul nih. Jadi teori konspirasi, orang-orang yang suka teori konspirasi ini akan banyak hadir nih. Mereka akan melihat ini kepentingan Bill Gates apa nih gitu ya. Nah, kita tahu Bill Gates sangat dekat dengan Amerika Serikat, dari Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga dekat dengan Israel. Ya. Dihubung-hubungkan lah masalah-masalah ini. Apakah terkait Yahudinya, apakah terkait dengan Israelnya, terkait Amerikanya, atau terkait kepentingan bisnisnya. Ini dihubung-hubungkan. Konspirasinya banyak sekali. Nah, terkait dengan informasi yang kita terima nih, peserta uji coba vaksin TBC akan dapat bansos 150.000. Nah, kami ataupun teman-teman saya coba lihat di media-media, itu belum ada yang mengkonfirmasi Kementerian Sosial sudah mengalokasikan dana ini gitu ya. Karena biasanya kan dalam mekanisme APBN dianggarin dulu, baru kemudian bisa dicairkan. Yang bisa dicairkan itu selain itu cuman belanja bencana ya. Dana DSP, dana siap pakai itu bisa dibelanjakan langsung, bisa ada tsunami di mana gitu, dananya bisa langsung keluar. Nah, itu bisa dibelanjakan. Kalau dana bansos ini harus dialokasikan dulu dengan mekanisme APBN. Dan kami belum menemukan itu ada masuk dalam mekanisme APBN, Bang. Jadi bisa dipastikan dari sisi itu nggak ada fakta yang mendukung. Ini di X apa di Instagram ya? Ini di Facebook. Di Facebook. Ada pendaftarannya nggak? Atau informasi aja biasa? Informasi aja. Biasa aja ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat yang memposting ini maksud dia itu lucu-lucuan sebenarnya. Iya. Karena lihat dari konten-konten dia sebelumnya, kayak ini gua nggak mau ikut. Ada kartunnya juga ya? Iya, jadi maksud dia itu lucu-lucuan sebenarnya. Tapi ada juga yang terjebak maksud hati bikin ketawa. Kok ada yang seriusin? Serius gitu ya. Jadi memang vaksin ini pun kalaupun nanti berlaku itu baru 2028 kalau tidak salah ya, gitu. 2028. Memang ini pro kontra ya. Benar. Karena informasinya jadi negara tempat uji coba, gitu. Jadi yang namanya uji coba bisa gagal, bisa enggak. Itu yang bikin akhirnya orang ada yang pro karena nggak mungkin lah negara menjerumuskan rakyatnya, dan Bill Gates itu punya reputasi yang luar biasa. Sementara ada lagi yang kontra bilang, ya masa sih negara kita disamakan dengan negara lain yang jadi tempat uji coba. Ada 4 negara, yang pertama adalah Afrika Selatan, kemudian negara yang jadi tempat nenek moyangnya Romo Camar nih, yaitu Zambia. Kemudian ada Kenya, dan tempat kakeknya Bang Murhali yaitu Malawi. Pernah dengar negara Malawi? Pernah dengar kan? Mungkin di mana kita nggak tahu. Ada yang tahu nggak Malawi itu di mana? Eropa, Asia, Afrika. Afrika. Tim sepak bolanya siapa nama kaptennya? Kapten sepak bola Malawi. Tahu nggak? Thomas Matulesi mah pahlawan kita, Patimura. Nah, ini itu yang bikin akhirnya orang
pro kontra lah gitu kira-kira Bang Asnil. Jadi kalau merujuk data ya Bang ya, Indonesia ini memang nomor 2 ya, juara 2 ya, kematian akibat TBC. Jadi kalau kata Pak Menkes itu 100.000 orang meninggal karena tuberkulosis ini. Dan yang mengkhawatirkan adalah ada tuberkulosis yang sudah resisten antibiotik. Jadi nggak bisa diobatin lagi gitu ya. Paling dikendalikan gitu ya. Dan ini berbahaya kalau yang resisten menulari yang lain, itu berbahaya. Makanya daya tahan tubuh perlu dibentuk. Nah, mungkin maksud pemerintah adalah vaksin ini memang, kalau dalam kajian sebelum-sebelumnya, kalau kita belajar dari COVID ya, vaksin itu untuk meningkatkan imun karena dia belajar untuk melawan virus tadi. Gitu ya. Nah, ini vaksin TBC juga sama. Bedanya COVID itu virus, kalau TBC ini bakteri gitu ya. Nah, dua binatang jenisnya beda nih gitu. Kalau kita dulu di vaksin waktu SD tuh vaksin polio, cacar ya, polio, cacar, tapi itu bermanfaat kan sebenarnya. Benar ya. Gitu. Bayangin kalau kita lahir tidak divaksin cacar atau vaksin polio itu seperti zaman dulu tuh, zaman Presiden Roosevelt di Amerika, saya pernah nonton filmnya. Dia kena polio ternyata. Dia kena polio karena belum ditemukan vaksinnya. Gitu. Dan kalau melihat sejarah, vaksin TBC ini 1920 sudah ada. Cuman ternyata udah nggak kuat lagi untuk melawan. Karena bakterinya yang berkembang, udah makin berkembang ya. Sudah semakin kuat gitu. Ya, ini terkait dengan kepercayaan dan keyakinan bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa vaksin TBC ini mempunyai manfaat buat masyarakat. Benar. Saya malah lebih jelas apa yang disampaikan Bang Asnil tadi, bahwa vaksin yang ada sekarang sudah tidak mampu lagi untuk melawan bakteri yang udah makin berkembang biaknya udah luar biasa kan. Makin lama dia makin jago juga kan, makin kuat gitu. Dan yang memang TBC ini semakin mengkhawatirkan ketika gaya hidup di Indonesia ini juga sembarangan gitu. Kecil-kecil udah merokok, itu menambah tempat TBC bakteri itu bersarang semakin enak, makin nyaman. Nyamannya lebih mengerikan lagi. Mungkin kalau rokok yang disundut pakai api, pakai korek itu kelihatan nggak keren. Sekarang ada rokok yang nggak perlu disundut. Udah kayak permen aja, isap. Namanya vape. Dan rokok ini ternyata bukan cuma diminati oleh anak-anak SMP, SMA, tapi juga diminati oleh kaum wanita. Dan banyak sekali kaum wanita yang menjadikan vape itu sebagai lifestyle. Jadi kalau dia kerja bawa ID card, bawa ini, gantungin vape. Seolah-olah nggak lengkap hidupnya kalau nggak ada vape. Dan yang menarik lagi, vape ini warnanya memang ada ungu, kesukaan Bang Asnil kan tuh ungu gitu. Ada kuning, ada peach, hijaunya hijau genit gitu kan, hijau mengkilap gitu. Ada warna merah, marun. Jadi akhirnya vape ini jadi memang bener-bener budaya yang bahkan bisa dijual di manapun. Ya. Dan yang membahayakan, vape-nya satu dipakai lagi bareng-bareng. Aduh, udah kumannya nyebar. Cobain deh, vape gue kayak lebih enak dari vape lu. Itu yang terjadi ya. Pendengar terjadi, jadi keprihatinan buat kita semua. Tapi ada yang percaya nih? Ada, kalau dilihat dari infonya Bang, ada yang percaya nih. Makanya ini sangat mengkhawatirkan informasi. Maksud hati lucu-lucuan, tapi ada yang menganggap serius. Ada yang menganggap serius. Jadi berhati-hati. Kalau kita maksudnya bercanda, ternyata ada yang menanggapinya serius. Kalau nggak salah, yang daftar Indonesia tuh kalau nggak salah 20.000 mereka cari sampel uji klinis ya. Ini bukan uji coba, uji klinis. Yang dilakukan pemerintah dengan Bill Gates gitu. Dan dicari sampelnya itu kalau nggak salah 20.000-an orang. Nah, kalau ingin ini supaya dijalankan secara masif ya, atau masih belum, karena uji klinis harus lolos dulu. Pemerintah harus transparan ini uji klinis ini. Ini mengingat ada juga yang sebelumnya vaksin yang uji klinis gagal gitu Bang. Jadi kita harus memang, makanya apakah prosesnya transparan
itu harus kita kawal juga dari media. WHO sejauh mana pengawasannya dalam penerapan kebijakan ini? Karena bisa jadi ada kekhawatiran ini bisnis juga gitu kan. Karena kan kalau penjelasan dari Menkes sendiri, Indonesia berkepentingan karena TBC di Indonesia tinggi sekali. Artinya jika ini sukses, angka itu bisa diturunin. Dan Indonesia punya pabrik Bio-Farma kan, yang itu juga masih ada Bio-Farma? Masih ada. Walaupun Indo-Farma yang nggak ada ya. Nah, Bio-Farma itu ekspor vaksin juga kan, polio dan lain-lain. Mereka dia adalah produsen vaksin juga. Jadi secara bisnis Indonesia juga melihat peluang ini gitu. Tetapi ya sebaiknya setransparan mungkin, melibatkan akademisi, melibatkan para peneliti, dan jadi biar nggak membebek aja atau gimana ya namanya? Ngikut-ngikut aja gitu. Doang gitu. Apalagi Bill Gates udah bilang dia akan bangun kantor perwakilannya di Singapura. Jadi orang mengaitkan uji cobanya di Indonesia, kantornya di Singapura. Itu yang paling menyedihkan gitu. Ditambah lagi Bill Gates sama Pak Menkes namanya sama-sama BG. Bill Gates, Budi Gunadi. Ada aja. Sama-sama BG ya. Sama-sama BG gitu. Cocok lagi. Bill Gates, Budi Gunadi kan cocok kan. Iya. Oke, baik Bang Hasil. Jadi informasi bahwa buat mereka yang mau diuji coba TBC Bill Gates akan dapat bansos Rp150.000, dinyatakan hoax ya. Sampai sekarang belum ada apapun uji coba yang dilakukan, yang ada hanya uji klinis ya nanti. Itu pun mungkin orang-orangnya mungkin juga terpilih kali ya. Apakah Anda yang juga ikut? Tapi kita meyakini bahwa manfaat kalau ini terjadi, maka manfaatnya luar biasa buat Indonesia. Bang Hasil, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bang Gaib. Kita masih akan kembali minggu depan untuk membedah beberapa informasi yang beredar di masyarakat, untuk meluruskan supaya masyarakat berada di jalan informasi yang benar. Saya Gaib Portugit, sampai jumpa minggu depan di program Viral Tapi Hoax. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya.